Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang-bincang ya di dalam pelajaran BK, yaitu dalam rangka layanan klasikal bersama pemateri kita yaitu Ibu Ida Rogayah. Ya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu. Layanan klasikal ini ditujukan kepada kelas 11 IPA, IPS dan IAI dengan tema yang cukup menarik, yaitu mental disorder. Disorder. Oke, langsung saja kita tanyakan kepada Ibu. Ibu mengingat perkembangan situasi yang sebagian orang mengalami hal yang tidak diinginkan, yaitu masalah gangguan kejiwaan. Jadi apa itu mental disorder itu? Ya, terima kasih ya. Anak-anakku sekalian, Ibu menyapa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, baik. Mengenai mental disorder ini, ya, merupakan gangguan mental atau juga disebut gangguan jiwa. Ya, yaitu merupakan penyakit yang mempengaruhi emosi, juga pola pikir ya, pola pikir dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik. Ya, penyakit mental ini juga ada obatnya sebenarnya. Itu barangkali yang sederhana ya pengertiannya. Kalau begitu Bu, pasti ketika kita mengetahui definisi mental disorder pasti ada tujuannya. Jadi apa tujuan kita mengetahui mental disorder ini? Ya, tentu ya. Setiap sesuatu apa yang ingin disampaikan tentunya ada tujuannya ya. Jadi tujuan membahas tentang mental disorder ini adalah agar para santri lebih aware, lebih mempunyai kepedulian, lebih mempunyai perhatian ya terhadap kesehatan psikologisnya, dan mampu membangun mental kepribadian yang sehat, kuat untuk dirinya, tentunya untuk menunjang pembelajaran dirinya sendiri. Kadang tidak disadari bahwa seseorang santri itu mengalami gangguan kejiwaan. Ya, itu saja barangkali. Pertanyaan selanjutnya adalah bahwa bagaimana kita dapat mengetahui atau mengenal seseorang itu apakah memiliki gangguan mental disorder atau tidak? Ya, terima kasih ya. Mental disorder ini mempunyai pertanda awal antara lain misalnya ada perasaan cemas, ya, kemudian ketakutan yang berlebihan, kemudian juga apatis. Ya, tidak ada semangat, kemudian cemburu juga yang berlebihan, kemudian iri juga atau marah-marah yang tidak ada sebabnya, ya. Kemudian juga ada seperti tanda-tanda antisosial, dia menarik diri, ya, menarik diri dari teman-temannya, dari lingkungannya, atau juga di sini ada yang bersifat kekacauan mental, ya. Kekacauan mental ini ada ketegangan di dalam batinnya, sehingga kadang kalau sudah akut itu bisa menimbulkan sampai melukai diri, atau ada juga yang sampai kalau tidak terkendali sampai bunuh diri, begitu. Tadi saya melihat ya apa yang gejala-gejala yang diusahakan Ibu itu suatu hal yang ada dalam diri gitu, diri, jadi tidak terlihat gitu. Dan sebagai orang awam misalkan saya sebagai orang awam melihat orang yang mengalami mental disorder secara fisiknya itu bagaimana Bu? Apakah dapat dilihat? Secara nyata begitu ya, kita nyata dapat melihat apakah seseorang ini mempunyai gangguan atau tidak gitu. Begitu ya. Ya, ini ada sebenarnya bisa dilihat ya. Siapapun sebenarnya bisa mengenal asal kita mengetahui betul ya ini tanda-tanda yang nyatanya itu. Di antaranya adalah misalnya ada anak yang tiba-tiba itu sering berteriak-teriak. Tidak jelas gitu. Iya. Kemudian emosinya tidak terkendali terhadap teman-temannya. Kemudian ada juga yang disebut dengan delusi, paranoid, ketakutan yang berlebihan atau halusinasi. Iya. Kemudian juga kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, hilang fokus. Jadi tidak bisa
fokus kepada sesuatu yang sebenarnya. Ya, ini pernah terjadi santri kita dulu ketika ada asatidz yang sedang mengajar, tiba-tiba dia itu penglihatan ke depan, tapi tiba-tiba setelah itu dia langsung menangis. Atau tiba-tiba dianya sendiri juga tidak menangis, tapi tiba-tiba seperti pingsan ke bawah gitu, kemudian ngamuk. Nah, itu teman-temannya sampai bingung gitu, ada apa ini gitu. Awalnya aware teman-temannya, tapi pada akhirnya bosen teman-temannya. Nah, setelah itu ternyata setelah dipelajari oleh kita sebagai guru BK, dan ini adalah mempunyai gangguan gitu ya. Contoh lainnya adalah marah yang berlebihan, tadi juga ada kekhawatiran yang berlebihan begitu ya. Dan kemudian juga memiliki misalnya pengalaman diri yang dulunya menakutkan, atau kondisi keluarga yang juga memberikan kesan pada dirinya sangat menakutkan. Ya, biasanya kondisi orang tua yang tidak bahagia, atau juga yang disebut dengan berpenghulu gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi, dan bahkan bisa juga ini adalah faktor genetik. Gitu. Ya, dan bisa muncul pada saat dia masa remaja. Begitu. Awal-awal masa kecil biasa saja, tapi pada masa remaja dia sangat memerlukan perhatian yang penuh dari orang tuanya, dan itu tidak didapatkan. Dia hanya mempunyai memori-memori yang menakutkan. Itu mungkin di antaranya. Ya, jadi masih tadi Ibu sedikit ada, jadi mental disorder ternyata itu ada penyebabnya gitu. Tadi sebagian tadi disebutkan ada apa, broken home dan lain sebagainya. Mungkin bisa lebih jauh dijelaskan, lebih penyebab lainnya gitu. Detail ya. Ya, ada penyebab yang sifatnya dari dirinya, ada juga yang dari luar. Internal ya. Kalau yang dari luar yang tiba-tiba misalnya bisa juga ini faktornya cedera kepala. Ya. Misalnya seseorang itu awalnya biasa-biasa saja, tapi pernah jatuh, kemudian kena bagian kepalanya, kemudian pada proses penyembuhannya bisa mengakibatkan ada gangguan gitu ya. Nah, kemudian juga ada faktor genetik tadi yang sudah disebutkan, faktor keturunan, dan ini sangat kuat biasanya. Biasanya dari anak yang misalnya kita punya anak 3, ada salah satu yang kena gitu ya. Nah, kemudian juga ada faktor pengalaman kekerasan kepada anak, atau juga faktor yang tadi disebutkan broken home, atau juga di sini ada faktor tentang kekerasan. Kalau disebut anak-anak itu bullying. Bullying. Bisa juga itu stres berat ya, kemudian juga ada lingkungan rumah atau lingkungan bertetangga atau lingkungan sosial yang buruk gitu. Kemudian juga ada juga yang trauma ya. Trauma seperti trauma yang signifikan itu seperti trauma akibat peperangan misalnya ya. Kalau di dalam militer, pertempuran militer, kecelakaan serius ya, itu juga bisa mengakibatkan salah satu itu diantaranya. Ibu tadi cukup menarik ya gitu, kita membahas tentang penyebab mental disorder. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah siapa saja sih yang mempunyai resiko untuk resiko terkena mental disorder? Apakah seluruhnya atau gimana? Ya, sebenarnya sih tidak semua. Relatif yang mempunyai mental disorder itu lebih kepada, kalau jenis kelamin itu adalah perempuan. Ya. Kalau laki-laki misalnya gangguannya itu lebih kepada nantinya itu kena ketergantungan narkotik gitu. Atau ya kalau laki-laki biasanya arahnya ke sana gitu. Gangguan penyakit yang merusak dirinya itu. Tapi kalau perempuan karena lebih kepada perasaan yang dipegang gitu, bukan pelarian gitu istilahnya ya. Jadi biasanya ini menimpa seorang perempuan ya. Perempuan memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki untuk kalau itu tuh dari segi umur gitu, apakah yang muda atau yang tua yang lebih beresiko? Nah, kalau dari segi umur ini
sebenarnya macam-macam. Bisa muncul di waktu anak kecil yang sangat membutuhkan perhatian. Tapi tidak tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh perhatian, misalnya penuh kebahagiaan. Tidak. Ini bisa muncul untuk anak kecil. Jadi kita juga sebagai orang tua harus hati-hati. Tapi bisa juga ketika anak kecil dia penuh perhatian dari ibunya, kurang perhatian dari bapaknya, tapi di suatu saat nanti ketika remaja dia muncul karena sejak kecil kurang perhatian dari ayahnya. Kemudian dia membutuhkan perhatian dari lawan jenisnya misalnya, ya dia tidak dapat karena ini pernah dulu juga demikian di sini. Dia memerlukan perhatian dari lawan jenis, kemudian lawan jenisnya tidak dapat, ya karena kita juga hidup di lingkungan pesantren, dari orang tuanya yaitu bapaknya juga dulu tidak pernah, akhirnya terpicu muncul. Yang pada akhirnya kita komunikasi bersama, alhamdulillah ternyata itu penyebabnya bukan itu pemicu. Penyebabnya dulu sebenarnya adalah ada faktor genetik. Jadi kita sebagai seorang seorang konseling gitu ya, harus komunikatif dengan orang tua. Ya. Yang pada akhirnya akan ketahuan gitu penyebabnya, dan pada akhirnya kita bisa mengobati atau minimal merujuk pengobatan. Ya. Kemudian kelahiran dengan kelainan otak juga, ya. Kemudian kegagalan dalam hidup, misalnya kalau anak-anak itu pengennya sih sekolah itu kemana gitu, tapi ya. tidak tercapai. Tidak sesuai dengan keinginan gitu ya. Iya. Tidak bisa mengelola emosinya diri. Ya begitu. Untuk yang laki-laki tadi biasanya faktornya juga ada dari zat aditif, alkohol, narkoba ya. Iya, narkoba. Ya. Itu Rokok dan saja sebagainya. mungkin yang Oke. bisa saya sampaikan. Tadi kan kita sudah panjang lebar membahas mulai dari definisi dan lain sebagainya, dan penyebab juga siapa saja yang beresiko gitu kan. Kita ingin tahu Bu, bagaimana cara mencegah ya, atau menanggulangi mental disorder ini, apakah bisa ditanggulangi cepat atau lambat atau bagaimana? Baik. Ya ini cara mencegah atau menanggulanginya ya, ini kita memang harus pandai-pandai ya. Yang pertama memang kalau mencegah kita harus ada selalu dalam lingkungan yang keluarga yang hangat, yang perhatian. Jadi kita sebagai orang tua tentunya hak anak untuk mendapatkan kebahagiaan dan perhatian ya. Kemudian tentunya kita untuk mencegah itu lebih mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang yang mengalami ini adalah yang tidak bertawakal kalau menurut kita, kurang dekat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk mencegahnya kita harus berpikir selalu positif, ya. Apapun yang terjadi itu adalah qadarullah, Allah sebagai pendesain yang utama, dan pasti ada hikmah di balik itu semua gitu. Kemudian tentunya kita harus mencoba terus menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Kemudian bisa mengungkapkan isi hati ya kepada orang terdekat, kalau anak kepada orang tuanya, kalau misalnya istri kepada suaminya, kalau suami kepada istrinya, jangan salah tempat ya. Kalau salah tempat malah jadi tambah masalah ya. Gitu. Kemudian juga menjauhkan diri dari perbuatan yang merusak diri, selalu melakukan aktivitas fisik, menyibukkan diri dalam hal yang positif, begitu ya. Kalau anak-anak ya berilah kegiatan-kegiatan yang positif. Tadi kan cara pencegahan ya, sebelum terjadi kita sudah aware gitu bahasa ibu tadi. Tapi kalau sudah terlanjur gitu, bukan parah gitu ya. Mental disorder itu, apakah ada obat-obatnya, ada pengobatan khusus? Iya, tentu ada ini. Walaupun memang hasilnya mungkin tidak cepat. Ya, tentunya ada tahapan-tahapan. Kan proses munculnya juga itu dari faktor-faktor yang menumpuk. Mungkin sudah lama gitu ya. ya. Akhirnya muncul begitu ya. Dan kemudian sekarang bagaimana pengobatan ya, tentu ada, tapi tentunya ada tahapan-tahapannya ya. Jadi memang kita konsulkan dengan tenaga profesional, bisa dengan dokter jiwa, bisa dengan psikiater ya. Kemudian itu misalnya psikoterapi ya. Psikoterapi ini terapi bicara,
ngobrol, begitu diajak ngobrol terus sehingga nanti keluar gitu ya apa yang dia inginkan. Kemudian juga ada terapi selain psikoterapi, juga ada obat-obatan untuk membantu ketenangan fisiknya ya. Akhirnya nanti mempengaruhi ketenangan jiwanya. Bisa juga sampai dengan rawat inap supaya nanti terpantau terus perkembangannya begitu ya. Kemudian juga ada yang namanya support group. Support group ini ketika kita dikumpulkan dalam suatu grup yang sama, mempunyai kasus yang sama, maka ini akan menyebabkan dia ada di lingkungan yang sama. Ini akan mempengaruhi juga nanti untuk kesembuhan yang lebih cepat begitu. Kemudian ada juga bentuk stimulasi otak ya. Kemudian juga kalau yang penyebabnya adalah zat-zat aditif ya tentunya diobati dengan anti itu ya. Dan kemudian juga kalau sudah masa rehabilitasi ke arah yang lebih baik, tentunya ada nanti pembuatan perencanaan diri. Oh gitu. Iya. Bisa itu jadi. Iya, sehingga nanti itu ke tahap yang paling akhir ya, ke arah penyembuhan begitu. Ya, begitu. Oke Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban dan juga penjelasannya, sangat bermanfaat sekali ilmu yang kita dapat ya. Kita juga bisa mengenal pengertian mental disorder, gejala dan macam-macam. Bahkan kita juga diberikan penjelasan mengenai pengobatan dan lain sebagainya gitu ya. Semoga ini menjadi wawasan kepada kita ya dalam memahami mentalitas kita dalam berkehidupan gitu ya. Itu seperti Ibu ya. Ya. Ya, terima kasih ya. Mungkin ada closing statement ya, akan disampaikan. Ya, ini alhamdulillah kita akhiri perbincangan ya. Namun sebelumnya mengingatkan kepada anak-anakku sekalian ini, insya Allah untuk selanjutnya ya minggu depan mungkin Ibu akan memberikan evaluasi dan feedback dari materi ini. Jadi cukup kali ini kalian memperhatikan materi saja dan minggu depan ada feedback dan evaluasi. Tunggu saja di kelas Google Classroom ya. Ya, itu saja barangkali. Terima kasih Ustaz Labib. Ya. Sama-sama Ibu. Ya, kita akhiri saja mungkin ya dengan salam kepada anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.